warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitrian Doi, NIM 2022110430. Saya mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino-Dadi, Sarjana Filsafat Magister Humaniora. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis masalah hukum dari perspektif filsafat hukum, sejarah hukum atau mazhab historis dengan fokus pada kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum adat nasional Indonesia. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Filsafat hukum, sejarah hukum atau mazhab historis atau sejarah hukum yang merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat hukum yang berkembang pada abad ke-19. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan positivisme hukum dan aliran hukum kodifikasi yang menganggap hukum dapat dibentuk secara rasional dan seragam tanpa memperhatikan latar belakang masyarakat. Tokoh utama dalam mazhab historis adalah Friedrich Karl von Savigny, seorang ahli hukum dari Jerman. Savigny menolak pandangan bahwa hukum dapat diciptakan secara tiba-tiba melalui undang-undang semata. Menurutnya, hukum tidak lahir dari kehendak penguasa atau pembentuk undang-undang, melainkan tumbuh dan berkembang secara alamiah dalam kehidupan masyarakat. Mazhab historis berpendapat bahwa hukum tidak dibuat secara sewenang-wenang oleh penguasa, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, dan hukum merupakan cerminan dari jiwa bangsa atau Völkergeist. Konsep Völkergeist menjadi inti pemikiran Savigny, yang berarti bahwa setiap bangsa memiliki jiwa, karakter, dan nilai-nilai khas yang membentuk hukumannya sendiri. Oleh karena itu, hukum suatu bangsa tidak dapat disamakan atau dipaksakan mengikuti hukum bangsa lain tanpa menghilangkan identitasnya. Menurut Savigny, hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat, berkembang melalui tradisi yang hidup, dan terbentuk dari sejarah panjang kehidupan sosial suatu bangsa. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan sejarah tempat hukum tersebut hidup. Pembentukan hukum yang mengabaikan nilai-nilai historis dan kebiasaan masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara hukum dan realitas sosial. Selanjutnya, masalah hukum dan deskripsi. Masalah hukum yang saya angkat dalam pemaparan ini adalah kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam praktik penegakan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masalah ini berkaitan dengan pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang dalam banyak kasus sering terpinggirkan oleh hukum tertulis atau hukum positif. Meskipun hukum adat diakui secara normatif, dalam praktiknya hukum adat kerap tidak dijadikan rujukan utama. Pihak-pihak yang terlibat dan terdampak dalam persoalan ini meliputi: yang pertama, masyarakat hukum adat sebagai subjek utama hukum adat. Yang kedua, aparat penegak hukum seperti hakim dan aparat pemerintah. Yang ketiga, negara sebagai pembentuk dan penentu arah kebijakan hukum nasional. Masalah ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang masih memiliki dan menjalankan sistem hukum adat seperti dalam pengaturan tanah ulayat, hukum keluarga, hukum waris adat, serta penyelesaian sengketa adat. Permasalahan ini telah berlangsung sejak masa kolonial, ketika hukum adat mulai dikodifikasi dan dikontrol, sehingga setelah Indonesia merdeka, ketika sistem hukum adat nasional lebih banyak mengadopsi hukum tertulis warisan kolonial dan hukum modern. Mengapa masalah ini muncul? Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengapa masalah ini muncul. Masalah ini muncul karena adanya dominasi hukum tertulis dan hukum positif nasional yang sering kali mengakibatkan nilai-nilai hukum adat. Selain itu, pandangan bahwa hukum adat dianggap tidak modern atau tidak tertulis juga menjadi faktor yang melemahkan posisinya.
Akibat dari kondisi tersebut, hukum adat sering tidak diakui secara maksimal dalam praktik peradilan maupun kebijakan hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat adat merasa tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan mereka sendiri. Selanjutnya, analisis masalah berdasarkan mazhab historis. Apabila dianalisis menggunakan perspektif filsafat hukum, sejarah hukum, dan mazhab historis, maka hukum adat memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Mazhab historis memandang bahwa hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, karena lahir dari kebiasaan masyarakat setempat, berkembang secara turun-temurun, serta mencerminkan jiwa bangsa atau floodgates Indonesia yang majemuk. Pengabaian terhadap hukum adat berarti sama dengan mengabaikan sejarah, budaya, dan identitas hukum bangsa. Hal ini bertentangan dengan pandangan Syafiqi yang menolak pembentukan hukum secara abstrak dan rasional semata tanpa memperhatikan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurut mazhab historis, hukum nasional tidak seharusnya berdiri terpisah dari hukum adat. Sebaliknya, hukum nasional seharusnya mengakomodasi keberadaan hukum adat, menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum, serta tidak memaksakan hukum tertulis yang bertentangan dengan nilai dan kebiasaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa pendekatan hukum adat bukanlah penghambat modernisasi hukum, melainkan fondasi historis dan kultural yang dapat memperkuat sistem hukum nasional. Hukum yang berakar pada sejarah dan budaya masyarakat akan lebih mudah diterima, ditaati, dan dirasakan keadilannya. Oleh karena itu, dari sudut pandang mazhab historis, pengakuan dan penguatan hukum adat justru akan menciptakan sistem hukum yang nasional yang lebih autentik, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, materi ini tidak hanya menambah pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu memberikan sudut pandang kritis dalam memahami dan menyikapi persoalan yang ada. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.